Pagi Ibu, Kapsek. Selamat pagi Pak Eka, silakan masuk Pak Eka. Ada yang Ya, bisa saya bantu Pak? ya Bu Irma, saya sebagai anak buah Ibu, saya ingin berkonsultasi sedikit dengan Ibu sebagai Kapsek di sekolah ini. Iya, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan Pak? Saya ingin menyampaikan Bu tentang kelas 12, maaf, kelas 10 multimedia 1 Bu. Iya Pak. Di kelas ini, kelas yang laporan dari guru-guru adalah kelas yang siswanya mudah diatur, relatif mudah diatur, dan juga siswanya tidak berisik saat pembelajaran, tenang saat pembelajaran. Hanya hasil dari pembelajaran di kelas ini, nilai-nilai yang dihasilkan sangat bervariasi antara yang tertinggi dengan yang terendah, sangat jauh bedanya Bu. Walaupun Mhm. sudah dilakukan oleh guru-guru dengan menggunakan tutor sebaya, dengan berbagai metode guru mengajar, ternyata hasilnya tetap ada perbedaan gap yang terlalu jauh. Misalnya nilai yang tertinggi saat diuji bisa mencapai nilai 90 atau bahkan 100, sedangkan terendahnya bisa mencapai nilai satu pun tidak, ataupun paling tinggi hanya satu atau dua nilainya, 20 atau 10 nilainya. Jadi kalau pakai skala 100, yang terkecil itu hanya 10, yang tertinggi bisa 90. Ini sangat jauh sekali Bu, perbandingan nilainya. Nah, guru-guru banyak yang mengeluhkan hal ini karena tidak satu atau dua saja mata pelajaran, tapi hampir semua mata pelajaran banyak terjadi yang hal seperti ini nilai-nilainya. Dan siswa sangat sulit jika ditanya lagi ulang secara langsung oleh guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Jadi Mhm. kami bermaksud untuk melakukan eh, pengujian atau menguji bagaimana kondisi-kondisi siswa di kelas 10 MM1 ini, multimedia 1 ini, Mhm. agar kami bisa mengetahui kondisi sebenarnya dari siswa-siswa ini. Adapun waktu yang kami rencanakan adalah pada hari Rabu. Rabu minggu depan Mhm. Ibu, kami akan masuk ke kelas tersebut. Begitu Bu. Oh, jadi masalahnya adalah bahwa di kelas tersebut terjadi gap yang sangat berbeda jauh antara nilai range-nya dengan 100 dengan bahkan nilai 10, kira-kira begitu ya, Pak? Ya Jadi betul Ibu. Bapak mau menemukan apa sih sebenarnya masalah yang ada di kelas MM ini, kira-kira begitu? Begitu Bu. Oke, jadi apa yang sudah Pak Eka persiapkan untuk menemukan masalah ini, Pak? Yang sudah saya persiapkan, saya mencari beberapa informasi, terutama dari anak-anak yang nilainya tidak berkembang ini. Saya sudah mempelajari anak-anak ini memang telah terlihat agak kurang dari segi intelijensinya. Lalu kami sudah mempersiapkan instrumen-instrumen nanti yang akan digunakan untuk menguji satu kelas bersama guru BK. Nanti kita akan uji mereka dengan instrumen yang sudah kami persiapkan. Lalu nanti juga ada beberapa teman akan mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang nanti berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Itu sudah pernah dicoba dan hasilnya ternyata memang harus ada perlakuan seperti itu Bu. Makanya untuk memastikan kami akan mencoba untuk hadir pada hari Rabu ini. Jadi Pak Eka akan melakukan apa saja nih? Boleh dijelaskan Pak, hari Rabu itu apa saja yang akan Bapak Eka lakukan bersama teman-teman Bapak? Pada hari Rabu kami akan melakukan ada dua hal yang kami lakukan. Kami akan Mhm. melakukan pemeriksaan siswa secara fisik dan psikologis. Secara Mhm. fisik, nanti kami akan memeriksa pendengaran siswa, lalu mata siswa, dengan mengujinya melihat ke papan tulis duduk di paling depan, lalu baris paling tengah sampai baris paling belakang. Itu kita akan Mhm. uji dengan uji penglihatan dan juga uji pendengaran secara sederhana saja dengan menggunakan posisi duduknya. Nanti Mhm. kita akan ketahui mana siswa yang bermasalah dengan penglihatan dan juga masalah pendengaran. Nanti kita akan klasifikasikan, kita akan atur
bagaimana menangani siswa-siswa yang bermasalah ini agar bisa terbantu dalam pembelajaran. Lalu secara Mhm. psikologis kami akan mencoba Mhm. melakukan salah satunya adalah tes IQ, Bu. Jadi Oke. diharapkan dengan tes IQ ini kita bisa tahu kemampuan siswa ini, kemampuan dasar siswa ini. Apakah memang anak-anak ini kan karena masuk sekolah kita kan sekarang tidak pakai tes, Bu, hanya berdasarkan usia Iya. dan jarak ya, Bu. Iya, Nah, betul. kami mencegah ini karena hanya berdasarkan usia dan jarak, takutnya ada anak Mhm. yang memang akhirnya tidak bisa sebenarnya untuk belajar secara bersama di sekolah yang khusus anak-anak yang IQ tertentu atau di IQ normal. Makanya kami akan coba periksa, nanti kalau memang kami temukan, nanti kami akan membantu Mhm. siswa-siswa tersebut. Oke, Begitu, kalau Bu. misalkan nih Pak, ada yang ditemukan anak kurang pendengaran, ada anak kurang penglihatannya, kemudian ada anak yang kurang IQ-nya. Apa yang harus Bapak Eka lakukan terhadap anak-anak tersebut nih Pak? Untuk anak-anak yang matanya kurang jelas, kita akan atur posisi duduknya agar posisinya ada di depan duduknya. Mhm. Begitupun yang anak kurang pendengaran, kita Mhm. juga akan menempatkan mereka sama seperti anak yang kurang melihat, yaitu pada posisi di depan. Adapun untuk siswa yang secara intelijensi nanti hasilnya adalah rendah, itu kita Mhm. akan memberikan metode pembelajaran juga dengan gaya yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dan juga tugas yang berbeda dengan siswa Mhm. yang lain. Tugas ini mungkin tahapannya atau tingkat kerumitannya akan agak berbeda dibanding dengan siswa-siswa yang lainnya. Begitu, Bu. Oke, jadi kira-kira dalam pelaksanaan rencana ini, Pak Eka itu ada nggak akan menemukan hambatan nih Pak di hari Rabu? Hambatan apa kira-kira yang muncul Pak? Hambatan yang muncul di hari Rabu karena kita akan memakai waktu cukup panjang, cukup lama, maka Mhm. otomatis kita akan memakai jam pelajaran guru-guru yang ada di hari Rabu tersebut. Iya, Nah, belum tentu semua guru akan memberikan waktunya kepada kami. Bisa iya, saja mereka menolak karena ada kepentingan-kepentingan untuk mengajar. Nah, oke, itu nanti kami mohon bantuan Ibu iya, untuk memberikan surat edaran tentang keterkaitan pelaksanaan tugas kami yang di hari Rabu ini. oke. Bagaimana dari kesiapan anak? Apakah ini perlu diberikan surat edaran juga Pak? Apakah hanya untuk guru atau untuk anak? Apakah perlu juga untuk orang tua begitu? Baik Bu, untuk tes IQ itu kan nanti tes intelligence ini IQ ini kan membutuhkan kondisi kesiapan fisik yang baik. Siswa agar diusahakan malam harinya itu tidur cukup, berangkat Iya. sekolah juga sudah sarapan, jadi tidak dalam kondisi yang tidak fit. Maka itu perlu juga dilakukan pemberian surat edaran kepada orang tua siswa agar mempersiapkan kondisi anaknya di malam hari sebelum hari Rabu ini. Berarti di hari Mhm. Selasa ini orang tua sudah mempersiapkan anaknya pada kondisi yang terbaiknya. Begitu, Mhm. Bu. Jadi yang saya persiapkan nih surat edaran kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu supaya meluangkan waktunya supaya Pak Eka bisa melaksanakan rencana ini dan kemudian surat edaran terhadap orang tua supaya orang tua benar-benar memperhatikan kondisi anak di malam hari tidur tepat waktu dan juga pada pagi hari sarapan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Nah, Iya, dalam begitu, Bu. menjalankan aksi ini, kira-kira Pak Eka membutuhkan pertolongan dari siapa saja nih, Pak? Saya membutuhkan pendampingan dari guru BK, Mhm. lalu juga dari guru yang bertugas sebagai wali kelas saat itu. Mhm. Nah, itu juga saya butuh mungkin ada satu orang guru piket nanti saya bawa, atau juga mungkin kalau Oke. tidak guru piket saya akan menggunakan staf-staf kurikulum kalau mereka jamnya sedang kosong. Staf kurikulum yang Oke. jamnya kosong akan saya bawa juga, karena saya butuh banyak
tenaga untuk melakukan tes yang berkaitan dengan fisik, yaitu tadi mata dan telinga. Karena kalau satu orang yang ngetes agak lama, jadi kalau beramai-ramai kita ngetes cepat selesai. Itu Oke. Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak untuk Bapak nih supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar Pak? Ya, saya berharap tadi Ibu membuatkan surat edaran Iya, kepada selain edaran ya. guru-guru dan kepada orang tua siswa. Oke. Di samping itu juga surat edaran itu tadi saya lupa agar Ibu menyebutkan agar seluruh siswa bisa hadir di sekolah. Oke. Khusus yang PKL, karena Mhm. ada beberapa siswa yang PKL, Iya Pak. itu mohon nanti bisa diberikan surat izin ke perusahaan agar bisa hadir ke sekolah. Jika memang tidak bisa hadir ke sekolah, maka kita akan meluangkan waktu di hari yang lain untuk siswa tersebut bisa datang ke sekolah. Misalnya di hari libur, di hari Minggu, nanti saya Oke. akan datang ke sekolah untuk menguji anak-anak ini, gitu Bu. Oke. Khusus karena ini berhubung di hari libur Pak, apa yang harus Bapak Eka lakukan dan apa yang harus saya lakukan ini Pak supaya bisa anak PKL ini bisa hadir di hari tersebut? Karena anak PKL-nya jumlahnya juga tidak terlalu banyak, ini bisa saya tangani sendiri. Nanti Mhm. untuk bantuan dari Ibu adalah Ibu membuat surat edaran ke orang tua untuk undangan siswa datang ke sekolah pada hari Minggu. Oke Jadi oke. agar orang tua bisa paham kalau siswanya hari Minggu itu harus keluar rumah menuju ke sekolah. Karena memang Oke. ada kegiatan resmi dari sekolah. Oke. Apakah perlu saya buat surat tugas nih Pak? Silakan Bu jika Ibu mau membuat surat tugas untuk tim yang akan bertugas hari Rabu. Nanti Oke. saya akan menyebutkan nama-nama orangnya atau nama-nama timnya ke Ibu. Oke, boleh. Kalau untuk surat edaran di hari Rabu itu untuk orang tua dan guru-guru dan juga untuk siswa yang hadir di hari Minggu akan saya buatkan segera. Nanti bagian TU bisa langsung memberikannya ke Pak Eka dan surat tugas juga nanti Bapak Eka bisa langsung memberikan nama-namanya ke bagian TU. Nah, untuk ini Pak, kira-kira kalau aksi ini, rencana ini bisa berjalan, kira-kira kemungkinan keberhasilannya itu menurut Pak Eka seberapa ini Pak, antara angka 1 sampai 10 nih Pak? Kalau tingkat keberhasilan aksi ini adalah untuk memilah, tentu keberhasilan ini bisa menghasilkan sekitar 100% tingkat keberhasilan. Tapi untuk tindak lanjutnya dalam penanganan Mhm, siswa, tentu hal ini berkaitan dengan guru-guru yang mengajar juga dan juga berkaitan mhm. dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh wali kelas dan juga dari kurikulum. Mungkin Oke. keberhasilan dari program ini untuk tindak lanjut itu kami prediksi sekitar 80% Bu. Oke, setelah hasilnya keluar nanti Pak, hasil khususnya hasil tes IQ ini, apakah Bapak bersedia membagikannya kepada guru-guru supaya guru-guru juga bisa, mengetahui begitu Pak? Ya Bu, baik, kami nanti berencana memang Mhm. pada guru-guru akan kami adakan rapat secara tertutup, jadi siswa tidak perlu mengetahui informasi ini, hanya guru-guru Oke. saja mengetahui informasi ini tentang beberapa siswa nanti yang jika ditemukan memang sebagai LBK, anak berkebutuhan khusus, yang perlu Oke. tindak lanjut sendiri dari guru ini khusus. Jadi tetap guru-guru ini akan kami beritahu secara langsung saja Bu, jadi tidak perlu pakai surat edaran lagi. Kami akan memaparkan hasil yang kami dapat melalui slide nanti di saat rapat, ya, jadi guru-guru bisa melihat langsung Bu, begitu. Oke, ini menurut saya sangat rencana yang sangat luar biasa ya, Pak. Semoga, rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar. Dari saya pribadi, saya pasti mendukung Bapak dan semua, persyaratan yang bisa saya lakukan akan saya berikan ke Pak Eka dan saya berharap Pak Eka tetap semangat mengerjakan ini dan ini adalah demi kepentingan murid kita. Oke, terima kasih Pak Eka atas sarannya, ya, terima kasih atas rencananya Pak yang sungguh luar biasa ini. Iya Bu,
Terima Oh, Pak kasih Eka Bu atas tadi bantuan dukungannya. Oke, terima kasih Pak Eka. Ini sungguh luar biasa rencananya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Dan kita menunggu Ya, terima hasilnya. kasih Bu. Iya, oke terima kasih. Demikian Pak. Apakah ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, saya rasa cukup Bu. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas semua bantuan Ibu. Oke, terima kasih Permisi, Pak Eka. selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi.